Kalau di sini ya, mulai dari umur 60 tahun sampai 65 tahun, kita sudah bisa mengajukan untuk pensiun. Jadi kita bisa memilih di umur berapa kalau kita mau pensiun. Nah, untuk saya pribadi karena saya sudah pensiun ya, jadi saya itu sekarang profesinya pengacara alias pensiunan banyak acara ya. Jadi bukan pengacara beneran nih teman-teman. Tapi Bunda ini adalah seorang pensiunan yang banyak acara. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya pun ingin sharing ya kepada teman-teman melihat situasi sekitar pedesaan di mana saya tinggal di negara Swiss ini. Namun hari ini saya akan menggunakan kendaraan ya. Kalau di video sebelumnya saya hanya berjalan-jalan saja di sekitar rumah ya. Namun hari ini karena walaupun musim dingin, kebetulan sekali udara cerah sehingga saya akan mempergunakan kendaraan untuk sedikit keliling memperlihatkan kepada kalian bagaimana situasinya desa Zuri Oberland di mana saya tinggal. Juga pada kesempatan ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari seorang sahabat yang menulis komen di video saya sebelumnya, umur berapa kalau pensiun di negara Swiss. Kalau di sini ya, mulai dari umur 60 tahun sampai 65 tahun kita sudah bisa mengajukan untuk pensiun. Jadi kita bisa memilih di umur berapa kalau kita mau pensiun. Nah, untuk saya pribadi karena saya sudah pensiun ya, jadi saya itu sekarang profesinya pengacara alias pensiunan banyak acara ya. Jadi bukan pengacara beneran nih teman-teman. Tapi Bunda ini adalah seorang pensiunan yang banyak acara. Nah, mengapa banyak acara? Karena kita hidup di negara Swiss itu privasinya sangat tinggi. Satu sama lainnya itu sangat menjaga dan menghormati privasi seseorang. Sehingga kita itu tidak biasa ya kalau mengetuk pintu tetangga seenaknya. Atau juga walaupun dengan teman baik kita itu kalau mau bertemu harus janjian dulu. Jadi hari apa saya datang atau jam berapa kamu akan ke rumah saya. Nah seperti itu. Karena budaya atau kebiasaannya orang di sini seperti itu, maka seorang pengacara atau pensiunan ya seperti Bunda ini harus pandai-pandai mengisi waktu kita. Selain juga kegiatan rutin yang kita lakukan di dalam rumah, maka kita pun harus bersosialisasi ya. Jadi di sini kita pun harus mengenal baik tetangga ataupun teman-teman lainnya dengan cara kita contohnya ya mengikuti klub ya, entah itu klub olahraga bersepeda atau juga klub yoga atau juga klub-klub ibu-ibu yang mempunyai hobi membuat kerajinan tangan dan banyak lainnya. Nah, jadi supaya kita tidak kesepian kalau di negara Swiss karena situasinya berbeda ya teman-teman ya. Hal itu tuh sangat penting kita lakukan. Kalau kita tidak pandai-pandai membuat atau mengisi waktu kita, maka banyak sekali terjadi di negara ini orang yang kesepian atau nantinya menjadi stres dan depresi. Itu kebalikannya ya teman-teman. Jadi masa tua itu kita harus pandai-pandai sekali lagi mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hari ini
Setelah saya melakukan pekerjaan atau rutinitas di dalam rumah, saya pun masih mempunyai waktu senggang, maka saya akan pergi ke garasi dan mulai memperlihatkan kepada kalian situasi sekitar pedesaan di mana saya tinggal. Untuk lengkapnya, ayo kita mulai perjalanan kita hari ini. Pokoknya di sini semua harus kita bisa melakukan sendiri. Jadi Bunda pun mau jalan-jalan sendiri hari ini. Nah, jadi saya mau sengaja ya mengajak kalian jalan-jalan melihat suasana pedesaan di mana saya tinggal. Untuk selengkapnya ikuti perjalanan saya. Nah, kan betul sekali ya. Cuacanya begitu cerah untuk musim di saat ini, dan mohon maaf ya jika ada goyang-goyang di kameranya. Saya coba fix untuk lebih baik ya. Oke. Beginilah suasana di sekitar pedesaan di mana saya tinggal, dan tempat ini bernama Zuri-Oberland. Memang cuacanya ekstrim banget ya, karena ada matahari walaupun udara beku, tetapi orang-orang banyak yang suka ya untuk pergi keluar rumah. Kalau yang masih muda, jam-jam begini tentu masih harus bekerja. Namun kalau pengacara atau pensiunan banyak acara seperti saya, maka di saat ini pun saya bisa melakukan apa saja yang saya suka untuk mengisi waktu dalam kehidupan ya di masa tua. Dan semoga kameranya goyang. Kalau nyetir sendiri ya seperti ini ya. Kalau weekend biasanya bersama suami, jadi suami yang nyetir, Bunda yang membuat film, itu agak nyaman. Namun kalau sendiri walaupun sudah di fix di kaca ya, kadang-kadang masih bergerak kameranya, mohon maaf teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Memang hamparan rumputnya sangat menyejukkan sekali ya. Situasi pedesaan itu lebih nyaman kalau untuk saya daripada hidup di kebisingan di tengah kota. Jadi hal-hal ini pun membuat pikiran kita tenang ya, jauh dari kebisingan kota. Dan juga di depan ada masih sapi di luar ya. Memang negara Swiss ini terkenal dengan alamnya yang sangat cantik. Jadi ini tuh betul-betul bukan editan ya. Memang alamnya ini sangat luar biasa cantik dan bersih. Karena masyarakatnya memang sangat menjaga kelestarian alam. Mereka menjaga ya tidak merusak. Dan juga hewan-hewan unggas-unggas liar pun dijaga ya, tidak diburu seenaknya. Nah, ini merupakan kenyamanan tersendiri. Di depan sana saya melihat bahkan ada orang membuka jaketnya ya karena ada sinar matahari. Walaupun sekali lagi udara cukup dingin, tapi kalau kita berada direct atau langsung di sinar matahari, maka kita akan merasakan kehangatan dari sinar mataharinya. Baiklah sahabat tercinta, rasanya jalan-jalan kita akan kita akhiri ya. Bunda nyetirnya sampai di sini aja karena sebentar lagi pun akan sampai di rumah. Semoga kalian terhibur dan menambah wawasan. Nah, sekarang sudah sampai ya. Ini pohon di pinggir rumah Bunda sudah pada berguguran seperti ini. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jika ada saran atau komen-komen silahkan tulis di kolom komen yang sudah disediakan.
Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.